Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Kalam dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sesi Tanya Jawab Islam bersama El Kalam. Sudah ada ratusan pertanyaan yang masuk, sudah kita sortir, kita urutkan untuk bisa kita jawab bersama-sama dengan para tim Ustadz El Kalam yang sudah berada di studio kali ini. Baik, para Ustadz sekalian, izinkan saya membacakan pertanyaan yang pertama pada sesi kali ini. Pertanyaan pertama, apa hukumnya apabila seorang penadah gadai menyewakan rumah yang digadaikan kepada yang menggadaikan rumah tersebut, begitu. Jadi seseorang menggadaikan rumahnya, nah kemudian dia mau menyewa gitu rumah yang sudah dia gadaikan sendiri, begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Silahkan, siapa terlebih dahulu? Ustadz Muji, Ustadz Parman, atau Ustadz Imad? Imad kan? Bapak Muji. Siapa? Yang dulu, Kang Muji. Untuk dulu. Anda dulu. Atau Ustadz Thayyib? Ustadz? Ya, baik. Ustadz Thayyib. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud, karya Al-Khattabi, wafat tahun 380 Hijriah, jilid 2 halaman 482. Wa min babin firrohni, menjelaskan tentang bab rohn ya, atau gadai, terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hawari, dan sebelumnya terima kasih juga kepada Asatidz dan masyayikh semuanya atas waktunya. Hadis Abu Dawud nomor 989 sesuai urutan dalam kitab ini. Boleh jadi penomorannya beda di kitab dalam cetakan yang lain. Haddatsana Hannadun an Ibnu al-Mubaraki an Zakaria an Sya'bi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 7125. Begitu pula dalam Sahih Bukhari nomor 2511. Intinya dalam bab rohan atau gadai. Labanud durri yuhlabu binafaqatihi, susu dari hewan, dur apa berarti ya? Yuhlabu, bisa diperas susunya, binafaqatihi, dengan nafkahnya atau dengan pembiayaan dari pemiliknya, idza kana marhunan, apabila digadaikan. Wal dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan, dan kemudian punggungnya, ya kalau dalam konteks di Indonesia ya bisa mungkin kambing atau sapi dan yang lain. Kuda ya. Ya, boleh dikendarai alias dimanfaatkan binafaqatihi, dari pembiayaan ya, orang yang menerima gadai, idza kana marhunan, apabila barang tersebut atau hewan tersebut digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yahlibu, bagi orang yang mengendarai alias penerima gadai tadi, an-nafaqatu, untuk memberikan nafkah. Nah, sekarang itu tadi makna harfiahnya ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Al-Khattabi bagaimana menjelaskan hadis ini. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi ta'wilihi. Para ahli ilmu, yakni orang yang berhak untuk berbicara menjelaskan hadis ini, berbeda pendapat dalam maksud hadis tersebut. Faqala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri pelopor tokoh sentral madhab Hanabilah, lil murtahini, ya, bagi orang yang menerima gadai.
bukan yang memberi gadai, yang menerima gadai. Murtahin, orang yang menerima gadai. Ayantafi'a minar rahni bil halbi, boleh mengambil manfaat dari ini. Kebetulan contoh dari hadis adalah hewan. Nah tentu bisa dikiaskan dengan properti yang lain, ya mungkin bisa kendaraan atau mungkin juga rumah. Sependek yang saya pahami begitu. Bil halabi, kebetulan contoh hadisnya adalah hewan, ya toh, boleh memeras susu dalam hewan tersebut. Warrukubi, dan juga mengendarai alias memanfaatkan properti tersebut biqadri nafaqati. Nah, sesuai dengan biaya perawatan dan yang lain yang harus dikeluarkan. Wa kadzalika qala Ishaqu wa qala Ahmadu laisa lahu ayyantafi'an minhu bi syai'in ghairahuma. Namun Imam Ahmad bin Hanbal membatasi pemanfaatannya dalam dua hal itu. Nah, baik. Lalu waqala Asy-Syafi'i. Sekarang kita lihat bagaimana mazhab Syafi'i berdalil dari hadis yang sama memahami hadis ini. Manfaatur rohni, kemanfaatan dari barang atau benda atau properti yang digadaikan itu adalah rohini, bagi orang yang menggadaikan, bukan yang menerima gadai. Atau penggadai mungkin bisa diistilahkan begitu, penggadai, orang yang menggadaikan. Wa nafaqatuhu alaihi, dan biaya perawatan, pemanfaatan sebagainya itu dibebankan kepada rohin, orang yang menggadaikan, bukan murtahin. Itu mazhab Syafi'i. Wal murtahinu, adapun orang yang menerima gadai, gitu, la yantafi'u, tidak boleh mengambil manfaat menggunakan bisya'in, dengan sesuatu apapun, minar rahni khalal ihtifadhu, kecuali hanya menjaga, merawat. Kecuali untuk perawatan. Kalau sependek yang saya pahami, ihtifad menjaga, Pak. Iya, kecuali untuk perawatan kan, untuk penjagaan. Oh, ya, demi menjaga barang yang digadai. Oh, betul. Oke, siap. Lil wathiqati fi, karena mungkin adanya tadi ya, wathiqah, kesepakatan mungkin yang saya pahami dari itu antara murtahin dengan rohin, yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Itu maksudnya. Wa ala hadza, dengan demikian ta'awwala qaulahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i memahami hadis tadi yang disebutkan ar-rahnu markubun wa mahlubun. Jadi barang yang digadaikan itu bisa dimanfaatkan, misalnya dengan dikendarai. Ini sekali lagi contohnya karena hewan ya, bisa dikiaskan dengan yang lain. Yara annahu munsharifun ila rahini alladhi huwa malikur raqabati wa qad ruwiya nahwa min hada ani Sya'bi wa Ibnu Sirin. Jadi Al-Khattabi hanya menukil dua pendapat ini ya. Kalau Hanafiyah dan Malikiyah wallahu alam belum disebutkan. Monggo masa yang lain menambahi. Kesimpulannya adalah bahwa menurut madhab Hanabilah, ya, kalau Imam Ahmad sendiri tidak boleh memanfaat, boleh kecuali dalam dua hal tadi. Jadi ada pembatasan pemanfaatan. Nah, maka kaitannya dengan pertanyaan, bolehkah tadi ya? Kalau sesuai madhab Hanabilah, jawabannya harusnya boleh selama itu terkait dengan perawatan barang gadai. Nah, jawabannya tidak boleh, nanti seolah-olah mutlak tidak boleh. Ya, secara redaksinya nanti bisa bertentangan dengan kitab saya maksudnya. Oh ya, ya monggo. Nah, tapi intinya bahwa Imam Ahmad itu membatasi penggunaannya, kira-kira begitulah yang dapat saya tangkap. Ya, kemanfaatannya begitu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Baik. Kemudian Jinun Sewu sebagai penjelas mawon ya. Di sini dalam footnote menjelaskan juga dari Fathul Bari. Ujiba, tadi yang disampaikan Ustaz Sigit, bi annahu la ijmala. Jadi tidak secara mutlak. Balil muradu al murtahinu bi qarinati annantifa'ar rohini bil ainil marhunati li ajli kaunihi malikan. Wal muraduna al intifa'u fi muqabalatin nafaqah. Jadi benar tadi yang saya sedikit bahwa kalau orang menerima gadai lalu kemudian dia keluar biaya untuk perawatan, maka secara logis ya boleh kemudian menggunakan. Ya tadi kalau ungkapan paling populernya al ajru bi qadril masyaqqah gitu. Bahwa karena dia sudah kehilangan biaya perawatan dan sebagainya ya dikasih haknya lah.
Kalau secara harfiah hadis tadi apa namanya, karena sudah mengeluarkan biaya untuk ya meras, kemudian itu juga kan butuh biaya. Nah, wadzalika, nah ini yang mungkin cukup yahtassu bil murtahini kama waqa'a at-tasrihu bihi fi ba'dir riwayat. Wa qala al-hafidz, maksudnya Imam Hafidz Ibnu Hajar fil Fathul Bari, wa ala hada yuhlabu wa yurkabu an-nafaqah bisa binafaqah kainan mangkana. Jadi sekali lagi sementara juga menegaskan tadi yang saya Ustaz sedikit, kalau memang ada biaya perawatan atau yang dikeluarkan untuk ya pembiayaan terkait barang atau properti yang digadaikan itu, maka orang yang menerima gadai berhak untuk memanfaatkan barang yang itu versi Hanabilah dan Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Baik, langsung dilanjut Ustadz Muji dulu. Baik, senada dengan Ustadz Thoyib ya. Hanya mungkin sedikit ada beda ya. Saya temukan dalam Yang beda aja disampaikan. Muqaranatul Madzahib fil Fiqhi tentang al-murtahinu la yantafi'u bi syai'in minar rohni, bahwa penerima gade itu nggak boleh memanfaatkan barang gadeannya, ya, nggak boleh. Hanya memang dalam kitab itu ada khilaf antara jumhur Syafi'iyah dengan Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Al-Laits ya. Memang Imam Ahmad, Imam Ishaq termasuk Al-Laits tadi seperti yang disampaikan Ustaz Thoyib, boleh selama dalam batas hanya perawatan, atau kalau misalnya binatang kendaraan hanya dikendarai saja, itu boleh ya, mutlak boleh beliau. Tapi dalam jumhur Syafi'iyah itu memang bolehnya itu biidznil rohin, dengan izinnya yang menggadaikan, sekalipun hanya perawatan dan lain sebagainya, batasan-batas itu biduni idzin tetap tidak diperbolehkan. Jadi lirrohin di situ maksudnya adalah izin yang menggadaikan, sekalipun hanya sebatas perawatan dan mengendarai saja. Ya jelas memang murtahin harus minta izin kepada rohin, termasuk minta muknah, biaya perawatan al-murtahan, ya otomatis kan izin itu secara otomatis. Mungkin dikembalikan ke pertanyaan aja dulu lah. Pertanyaannya misalnya ada orang menggadaikan rumah, tapi rumah tersebut disewa oleh yang menggadaikan, boleh nggak kan gitu ya? Jawabannya kalau disimpulkan dari dua presentasi Ustaz Thoyib dan Ustaz Muji kan boleh, selama satu izin rohin, izin orang yang menggadai. Nah, yang kedua boleh selama biaya gadai itu digunakan untuk perawatan rumah misalnya gitu ya. Nah sekarang yang menjadi masalah, sing nyewa rumah ini penggadai itu kebiye ya, mungkin dilanjutkan dulu. Jadi fokus ke pertanyaan biar nanti bisa langsung dikonsumsi. Sekarang permasalahannya, boleh nggak kalau yang menyewa ini adalah di waktu yang sama dia juga penggadai, otomatis dia juga mengizinkan, dia yang mau nyewa kan gitu ya. Afan para masyayikh semua, mungkin perlu kita kerucutkan kali ya. Jadi sebenarnya barang gadai ini haknya siapa? Apakah haknya yang pemilik barang, berarti yang menggadaikan, ataukah sudah berpindah tangan, itu haknya yang menerima gadai. Nah nanti dengan itu insya Allah akan terkerucut tuh, akan makin kelihatan. Jadi ini sebenarnya boleh atau tidak. Wallahu ta'ala. Saya membacakan aja, mungkin ada penggalan dari kitab ulama kita, ulama Indonesia yang terdahulu, Syekh Muhammad At-Tarmasi dari Tarmas. Ya, beliau dalam kitabnya mengatakan, ya, Hasyiah At-Tarmasi. Ya. Wala yajuzu lirrohini, ya, tidak boleh orang yang menggadaikan
ba'dal qabdi, setelah menyerahkan barang gadaiannya, at-tasarrufu, memanfaatkan fil marhuni, barang yang telah digadaikan, bi ghairi iznil murtahini, dengan tanpa izin penerima gadai. Dalam kasus ini apabila, nah kita kan menyewakan penerima gadai menyewakan kepada orang yang menggadaikan, ya, menyewakan dengan muqabil ujroh atau dengan ada upah, ya, itu kan bisa dianggap sebagai izin. Nah, dari penggalan kitab ini, ya, mungkin dibolehkan gambaran masalah yang seperti itu. Karena murtahin itu punya hak tasarruf terhadap marhun. Ya. Murtahin orang yang menggadai, orang yang menerima gadai punya hak mentasarrufkan barang gadaian. Nah kebetulan dia menggadaikan rumah itu pada rohin, ya. Itu kan haknya murtahin, haknya yang menerima gadai. Ya boleh, tak usah. Jadi setelah dalam bahasa ilustrasi begini ya, A menggadaikan rumahnya ke B, ya. Lalu B kemudian menyewakannya ke A, gitu kan? Iya. Kembali ke, iya. Karena asas mungkin sama gini, saya nggak mau jual rumah, saya hanya butuh uang 500 juta. Nah rumah ini mungkin nilainya 2 miliar gini. Iya. Ya, saya hanya butuh uang 500 juta aja. Maka mau nggak mau saya gadai. Iya. Nah, gadai ini kan barang ini setelah digadai kan berarti hak prioritasnya hak murtahin, orang yang menerima gadai. Nah, menerima gadai disewakan kepada rohin. Jadi itu dua akad yang berbeda. Dua akad yang berbeda. Insya Allah. Ya sementara ini kita sepakat berbeda. Cuma kita perlu perhatikan, memang ada syarat lain. Tasarruf dalam barang gadaian ini, ya, di dalam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni beliau berkata, fa in adzina rohinu lil murtahini fil intifa'i bi ghairi iwadin, apabila memang barang gadaian itu sudah dibolehkan untuk digunakan, wa kana dainur rohni min qardin, dan utang gadaian itu berupa qard, lam yajuz, tidak boleh. Jadi nggak boleh kalau utangnya utang qard. Jadi kita harus, itu syarat penting. Kalau utangnya utang qard, ya itu qard itu gimana, Pak? Hutang murni. Enggak, qard itu iso duit, iso barang. Ya. Kalau Karena dain uang, Nabi SAW itu pernah meminjam onta usianya 6 bulan, 7 bulan, berapa itu? 9 bulan ya. Nah, maka setelah Nabi ada, suruh mengembalikan kepada Abdurrahman, dicarikan onta yang lebih. Terus Nabi mengatakan ahsanukum qadhaan. Itu masalah qard itu bisa uang, bisa barang. Nah, untuk biar sama persepsinya ya, antara dain dan qard ya. Kalau dalam bahasa kontemporer memang al-qard fil bank itu malah konotasinya biasanya uang. Ya makanya kan iso uang, iso barang. Nah, qard itu lebih umum daripada dain. Berarti orang pinjam di bank berupa qard bisa berupa uang atau apa berarti? Barang atau saham gitu maksudnya. Kalau saya pemahamannya kalau dain, kebetulan nak nong bank kan ya uang, duit. Kalau dain itu malah menurut saya bisa dua-duanya. Kalau qard itu malah uang, kayaknya belum. Wong hadise ngono kok piye. Nggak apa-apa, di ini kan aja kita. Nah, sekarang tadi syarat Bang Liwat loh. Kalau dia ulangi. Wa kana dainur rohni min qardin lam yajuz atasarufu. Kalau utang yang berkaitan dengan gadaian itu qard, maka tidak boleh intifa. Mas justru itu kan Bang, menguatkan bahwa qard itu khusus uang, dain itu lebih umum. Maka kemudian taksis ada min bayan kan. Sebenarnya tidak masalah. Wong pada kasus yang terkait tadi dia tidak utang, si A tidak utang sama si B. Tapi si A itu menggadaikan rumahnya kepada si B. Enggak utang. Ya. Cuma nggak ada keterangannya di dalam pertanyaannya. Tidak ada keterangan, jadi kita ngasih opsi karena tidak semua barang gadaian itu boleh diintifa. Ada yang nggak boleh dengan. Enggak.
Mungkin segantuk menggadekan nopo kan? Uang berada. Wah, masuk mau digadekan nopo? Koreksi saya kalau salah misalnya. Tadi si A butuh uang. Kemudian dia pinjam kepada si B dengan jaminan rumah. Enggak bisa dipahami gitu, Bang. Karena ini bahasanya ngomong gadai. Nah, itu tadi utang dengan jaminan. Nah, penerjemahan gitu, tapi sedang dia kan gadai. Gadai. Nah, gadai ya penerjemahannya harus gadai si A menggadaikan rumahnya kepada si B. Lalu si B mengontrakkan rumahnya kepada si A. Yaudah. Boleh enggak? Mungkin yang Ustadz Imad tadi apa tadi yang pinjem kemudian ada jaminan lah yang kor. Makanya enggak boleh kehati-hatian kulu kordin zero manfaatan bahwa riba mungkin. Penerjemahannya harus beda. Nah, kor boleh pakai jaminan. Karena masyarakat yang bilang seperti ini gadai, Ustaz. Bisa jadi pemahaman awamnya. Awamnya. Deskripsi kan emang ada jenjang dalam deskripsi. Akad itu kan yang penting kan ya. Apa membedakan orang nikah sama zina? Foto-foto nggak duit toh. Antara sewa dengan gadai juga karena akad. Iki mahere 200.000. Iki mahere 200.000. Apa dua? Ning iki ono saksi ono. Iki ora ono saksi. Baik, mungkin langsung ke pertanyaannya aja berarti kan boleh karena ada dua akad yang berbeda. Hadis yang tadi disampaikan Ustadz Imad itu semacam menjadi perkara turunan yang tidak spesifik ditanyakan oleh si penanya, tetapi penting agar menghapus kesalahpahaman dari masyarakat awam. Ya, kalau ada yang memahami seperti itu gadai kan berarti kan tapi utang jelas ya. Kulo qardin jarro nafa'an fawariba. Baik. Ada tambahan Ustadz Hakim? Ya, mungkin enggak kita simpulkan aja ya. Jadi apa ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Thayyib, Ustadz Muji, Ustadz Imad serta Ustadz Sikit yang dibaca oleh beliau-beliau, bisa kita simpulkan bahwa ulama di sini khilaf memang dari sisi barang gadai itu hak siapa. Nah, barang gadai itu hak siapa? Apakah hak yang menggadaikan atau yang menerima gadai? Sedangkan ini kan dua-duanya ridho ya. Dua-duanya kan ridho kesimpulannya. Jadi yang menggadaikan ridho, yang menerima gadai ridho untuk disewakan. Maka secara zahir Allah Ta'ala alam bahwa hal itu terlihat boleh. Hal itu terlihat boleh. Tapi saya catat dulu, khilafnya itu enggak di masalah barang rohan itu punya miliknya siapa? Apakah hak siapa? Hak siapa? Apakah rohin atau murtahin? Enggak. Yang khilaf itu pemanfaatan. Ya, maksud Anda tadi itu menyimpulkan kok malah salah. Simpulannya yang khilaf itu adalah pemanfaatan barang gadai. Itu wilayahnya siapa pemanfaatan? Apakah punyanya yang menggadai atau menerima gadai? Itu benar. Pemanfaatan barang gadai, bukan barang gadai itu haknya siapa. Yang barang gadai sepakat itu haknya rohin. Tapi kalau sudah digadai jadi haknya murtahin. Yang menerima gadai. Ya, maksud saya tadi gitu Mas Hawari, pemanfaatannya hak siapa? Itu. Baik. Berarti bagaimana Ustaz? Mungkin ada kesimpulan terakhir boleh. Masalah ini boleh. Boleh kalau diberi alasan karena itu merupakan dua akad yang berbeda. Itu aja kesimpulannya. Masalah maklum nanti bisa kita. Iya, sesuai dengan pertanyaan lah ya intinya ya. Apakah boleh menggadai? Adapun nanti pelampiran tentang turunan masalah yang Ustadz Imad itu juga bagus, tetapi terpisah dari pertanyaan spesifik diajukan. Gitu. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah, sepertinya selesai sudah pertanyaan yang pertama dengan kesimpulan seperti yang tadi disampaikan bahwa ya sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan bahwa boleh karena ini adalah dua akad yang berbeda dan dua-duanya ridho gitu ya Ustaz. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama kami cukupkan, untuk selanjutnya kita akan membacakan untuk pertanyaan selanjutnya.